Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang grupoida, semigrup, dan monoida dengan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan yang pertama Dian Febriana NPM 201-003-105-0061. Yang kedua Dwi Nopi Astuti dengan NPM 201-063-105-0063. Yang ketiga Nopita Andika Pramuswara dengan NPM 201-063-105-0086. Kami dari kelas 4B Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Grupoida. Apa sih itu grupoida? Grupoida adalah struktur aljabar yang paling sederhana, yaitu himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner yang tertutup. Nah, di sini ada definisi 10 yang menyebutkan himpunan H terdapat operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat operasi ketertutupan di grupoida ini berlaku nih. Setiap H1, H2 elemen H, maka H1 bintang H2 elemen H. Di sini saya mempunyai contoh. Himpunan bilangan bulat Z disebut grupoida terhadap operasi biner bintang, yaitu A bintang B sama dengan 2A tambah B. Periksalah apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang. Nah, penyelesaiannya, himpunan Z akan dibuktikan bahwa merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang berdasarkan definisi grupoida bahwa himpunan H terdapat operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni setiap H1, H2 elemen H, maka H1 bintang H2 elemen H, sehingga setiap A, B elemen Z akan ada elemen 2A tambah B elemen Z yang mengakibatkan A bintang B sama dengan 2A tambah B. Selanjutnya kita buat menjadi kasus. Kasus pertama, misalkan A, B elemen Z plus dengan A kurang dari B, maka A bintang B elemen Z. Kasus kedua, misalkan A, B elemen Z plus dengan A lebih dari B, maka A bintang B elemen Z. Kasus ketiga, misalkan A, B elemen Z min dengan A kurang dari B, maka A bintang B elemen Z. Kasus keempat, misalkan A, B elemen Z min dengan A lebih dari B, maka A bintang B elemen Z. Kasus kelima, misalkan A elemen Z plus dan B elemen Z min, maka A bintang B elemen Z. Kasus keenam, misalkan A elemen Z min dan B elemen Z plus, maka A bintang B elemen Z. Kasus ketujuh, misalkan A elemen Z plus dan B elemen 0, maka A bintang B elemen Z. Kasus ke-8, misalkan A elemen Z min dan B elemen 0, maka A bintang B elemen Z. Kasus ke-9, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z plus, maka A bintang B elemen Z. Kasus ke-10, misalkan A elemen 0 dan B elemen Z min, maka A bintang B elemen Z.
Dan kasus ke-11, misalkan A elemen 0 dan B elemen 0, maka A bintang B elemen Z. Berdasarkan kasus 1 sampai 11, terbukti jika himpunan Z memiliki sifat tertutup dengan operasi A bintang B sama dengan 2A tambah B setiap A, B elemen Z. Maka himpunan Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang. Nah, teman-teman pasti bertanya kan, apakah grupoida ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu bisa. Contohnya dalam bidang kesehatan, yaitu ada alat yang namanya termometer, yaitu pengukur suhu. Nah, termometer ini sebuah himpunan bilangan bulat. Nah, jika dimatematika himpunan pada angka suhu termometer dapat ditulis setiap A, B elemen Z yang akan ada elemen unik C elemen Z mengakibatkan A bintang B sama dengan Z. Kalau misalkan kita ambil di persoalan grupoida, yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat adalah operasi biner bintang. Nah, seperti itu ya implementasi dari grupoida dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan berikutnya mengenai semigrup. Himpunan H tertutup pada operasi biner akan disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang bersifat asosiatif. Maka dapat dikatakan pada semigrup ini berlaku dua syarat. Yang pertama, H tertutup pada operasi biner. Untuk setiap A1, H2 elemen H akan mengakibatkan H1 bintang H2 elemen H. Lalu syarat yang kedua yaitu operasi biner yang dilambangkan dengan bintang tersebut bersifat asosiatif, di mana dalam kurung H1 bintang H2 bintang H3 akan sama dengan H1 bintang dalam kurung H2 bintang H3. Saya beri contoh yang pertama, yaitu diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi bintang pada himpunan A dengan anggota 1,2. Teman-teman dapat melihat pada tabel yang telah disediakan, itu menunjukkan bahwa untuk setiap A1 A2 elemen A akan mengakibatkan A1 bintang A2 elemen A. Maka kita dapat mengatakan operasi bintang pada himpunan A ini merupakan operasi biner. Ketika suatu himpunan bersifat operasi biner, maka himpunan tersebut juga bersifat tertutup. Untuk yang kedua, kita buktikan bahwa pada tabel Cayley ini bersifat asosiatif. Saya mengambil contoh untuk kasus yang kedua, yaitu 1 bintang dalam kurung 1 bintang 2 akan sama hasilnya dengan dalam kurung 1 bintang 1 bintang 2. Ketika kita melihat pada tabel yang telah disediakan, di mana 1 bintang 2 akan menghasilkan 1, dan 1 bintang 1 akan menghasilkan 1. Maka untuk kedua ruas tersebut akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1. Dan hal ini akan berlaku pada ketujuh kasus lainnya. Teman-teman dapat melihatnya pada tulisan yang sudah saya sediakan. Maka kita dapat menyimpulkan untuk operasi biner pada himpunan A dengan anggota 1,2 ini bersifat asosiatif, di mana A1 bintang dalam kurung A2 bintang A3 akan sama hasilnya dengan dalam kurung A1 bintang A2 bintang A3. Karena kedua syarat telah dipenuhi, yaitu yang pertama, operasi biner bersifat tertutup, dan yang kedua, operasi biner ini bersifat asosiatif, maka dapat kita katakan bahwa himpunan A pada operasi biner yang dilambangkan dengan bintang ini termasuk semigrup. Selanjutnya kita memasuki contoh yang kedua, yaitu misalkan himpunan bilangan real didefinisikan sebagai operasi biner dengan AXB sama dengan A ditambah B ditambah AB. Tentukan bahwa RX adalah suatu semigrup. Untuk yang pertama, penyelesaian yang pertama, yaitu kita buktikan bahwa operasi biner pada himpunan bilangan real ini bersifat tertutup. Yang pertama, kita ambil A elemen real, maka akan dihasilkan A elemen real juga. Lalu yang kedua, kita ambil sembarang B elemen real akan menghasilkan B elemen real. Dan yang ketiga, ambil sebarang A, B elemen real, maka kita akan menghasilkan atau memperoleh A dikali B elemen real. Dari ketiga kasus tersebut, maka A ditambah B ditambah AB merupakan elemen real.
dan kita simpulkan bahwa operasi AXB ini bersifat biner dan tertutup. Langkah yang kedua adalah kita buktikan bahwa operasi biner pada himpunan ini merupakan bersifat asosiatif. Saya ambil dalam kurung AXB, XC sama dengan AX dalam kurung BXC. Kita akan mengerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu, yaitu AXB dan BXC. AXB akan menghasilkan A ditambah B ditambah AB, lalu BXC akan menghasilkan B ditambah C ditambah BC. Ketika teman-teman telah menyelesaikan operasi biner ini, akan memperoleh hasil A ditambah B ditambah AB ditambah C ditambah AC ditambah BC ditambah ABC pada kedua ruas. Maka dapat kita simpulkan bahwa operasi biner pada himpunan ini bersifat asosiatif. Oleh karena itu, karena operasi biner pada bilangan real yang didefinisikan dengan AXB sama dengan A ditambah B ditambah AB itu bersifat tertutup dan bersifat asosiatif, kita simpulkan bahwa himpunan tersebut termasuk semigroup. Adapun contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan semigroup, yaitu himpunan angka pada jam dinding. Teman-teman dapat melihat pada jam dinding ada angka 1 sampai 12. Maka operasi penjumlahan modulo 12 pada himpunan angka-angka tersebut yang terdapat pada jam dinding itu merupakan operasi biner. Teman-teman dapat membuktikannya sendiri. Langkah yang kedua adalah akan kita buktikan bahwa operasi biner pada jam dinding ini bersifat asosiatif, di mana saya mengambil A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Pada ruas kiri, saya akan menghasilkan 1 ditambah dalam kurung 4 ditambah 6. Sedangkan pada sebelah kanan, saya akan mendapatkan dalam kurung 1 ditambah 4 ditambah 6. Maka dalam kedua ruas ini, saya akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu pada ruas kiri 1 ditambah 10 sama dengan 11, pada ruas kanan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Dengan kata lain, terbukti bahwa operasi biner pada jam dinding ini merupakan operasi biner bersifat asosiatif. Dikarenakan operasi biner penjumlahan modulo 12 pada jam dinding ini bersifat tertutup dan bersifat asosiatif, maka kita simpulkan bahwa operasi biner tertutup pada jam dinding ini merupakan semigroup. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk ke materi monoida. Karena sebelumnya sudah dijelasin mengenai grupoid dan semigroup. Apa sih monoida? Monoida adalah himpunan yang bersifat semigroup dan memiliki elemen identitas. Atau dengan kata lain, monoida ini bersifat tertutup, bersifat asosiatif, serta memiliki elemen identitas. Selanjutnya di sini ada contohnya. Misal himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian disebut monoida karena untuk setiap N1, N2, atau N3 merupakan elemen bilangan asli. Di sini yang pertama, N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1, N2 merupakan elemen bilangan asli. Yang kedua, N berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian karena N1, N2, N3 merupakan elemen bilangan asli. Atau N1 dikali buka kurung N2 dikali N3 tutup kurung akan sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung dikali N3. Selanjutnya yang ketiga ada satu elemen bilangan asli yang akan menghasilkan 1 dikali N akan sama dengan N dan N dikali 1 akan sama dengan N. Di sini misalnya ada himpunan bilangan asli dengan anggota 1, 2, 3 hingga seterusnya terhadap operasi perkalian biasa. Di sini ada penyelesaiannya, berarti harus membuktikan bahwa dia ini bersifat tertutup, asosiatif, serta memiliki elemen identitas. Yang pertama kita buktikan bahwa dia merupakan sifat tertutup. Di sini A, B merupakan elemen bilangan asli, maka akan menghasilkan A dikali B adalah elemen bilangan asli. Misal di sini ada A sama dengan 4 dan B sama dengan 5, maka akan didapat 4 dikali 5
akan sama dengan 20. Yang mana 20 ini merupakan elemen bilangan asli. Maka dapat dikatakan bahwa ini terbukti bahwa bersifat tertutup. Selanjutnya kita buktikan bahwa dia bersifat asosiatif. A, B, C merupakan elemen bilangan asli, maka akan menghasilkan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C akan sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung, elemen bilangan asli. Di sini ambil sembarang bilangan ya, misal A-nya ini 4, B-nya 5, dan C-nya ini 3, maka akan menghasilkan buka kurung 4 dikali 5 tutup kurung dikali 3 akan sama dengan 4 dikali buka kurung 5 dikali 3 yang merupakan elemen bilangan asli. Di sini 4 dikali 5 akan sama dengan 20. Begitupun 5 dikali 3 akan sama dengan 15. Maka akan menghasilkan 20 dikali 3 akan sama dengan 4 dikali 15 yang merupakan elemen bilangan asli. Di sini kita kalikan lagi, maka 20 dikali 3 akan menghasilkan 60 dan 4 dikali 15 akan menghasilkan 60 juga. Dari bukti ini maka terbukti ya bahwa ini merupakan sifat asosiatif atau himpunan ini bersifat asosiatif. Selanjutnya kita buktikan bahwa ini merupakan sifat mempunyai elemen identitas. Di sini ada A, E merupakan elemen bilangan asli, yang artinya A dikali E akan sama dengan E dikali A akan menghasilkan A yang merupakan elemen bilangan asli. Di sini ambil sembarang A, misal A-nya ini adalah 4, maka akan menghasilkan 4 dikali 1 akan sama dengan 1 dikali 4 akan sama dengan 4. Nah, 4 ini merupakan elemen bilangan asli. Jadi dapat dibuktikan bahwa ini memiliki elemen identitas. Kenapa 1? Karena 1 ini adalah elemen identitas dari sebuah perkalian. Jadi dari beberapa penyelesaian di atas, maka terbukti atau dapat disimpulkan bahwa setiap anggota A, B, C merupakan elemen bilangan asli, itu dapat disebut monoida. Selanjutnya ada monoida dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada sebuah kalkulator ya. Misal di sini kalkulator itu kan mempunyai anggota atau elemen 0, 1 hingga 9. Nah, ini disebut monoida pada operasi penjumlahan modulo 10. Di sini kita buktikan ya. Pertama kita buktikan bahwa dia ini bersifat tertutup. Di sini ketika 5 ditambah 6 maka akan menghasilkan 11. 11 ini adalah 1 dikali 10 ditambah 1 yang artinya akan ada di anggota itu sendiri dalam penjumlahan modulo 10 ya. Selanjutnya ada 6 dikali 7 akan sama dengan 13. 13 ini dalam modulo 10 yaitu 1 dikali 10 ditambah 3. Dan 3-nya ini juga terdapat pada anggota itu sendiri. Selanjutnya ada 7 ditambah 8 akan sama dengan 15. Dalam penjumlahan modulo 10 akan didapat 1 dikali 10 ditambah 5. Nah, 5-nya ini akan ada di anggota itu sendiri. Selanjutnya ada 8 ditambah 9 maka akan menghasilkan 17. 17 ini dalam modulo 10, dalam penjumlahan modulo 10 akan menghasilkan 1 dikali 10 ditambah 7. Nah, 7 ini juga merupakan anggota dari himpunan kalkulator. Maka terbukti bahwa dia bersifat tertutup. Selanjutnya ada kita buktikan bahwa dia bersifat asosiatif. Di sini misalnya ya, kita ambil sembarang bilangan A, B, dan C. Misal di sini A-nya kita ambil 2, terus B-nya ini kita ambil 4, terus C-nya ini kita ambil 8 deh. Jadi A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B
ditambah C juga. Jadi di sini tadi A-nya itu 2, maka buka kurung 2 ditambah 4 tutup kurung ditambah 8 akan sama dengan 2 ditambah buka kurung 4 ditambah 8 tutup kurung. Di sini 2 ditambah 4 akan sama dengan 6. Nah, 6 ditambah 8 akan sama dengan 14. Begitu juga yang satunya 2 ditambah buka kurung 4 ditambah 8. 4 ditambah 8 akan sama dengan 12. 12 ditambah 2 akan sama dengan 14. Jadi kedua cara tadi akan menghasilkan angka yang sama, yaitu 14. Maka terbukti bahwa dia bersifat asosiatif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa dia bersifat atau memiliki elemen identitas. Elemen identitas pada sebuah penjumlahan yaitu 0. Diingat ya, elemen identitas pada sebuah penjumlahan yaitu 0. Karena berapapun bilangan ketika dijumlahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Di sini kita ambil sembarang A-nya. Misal A-nya ini adalah 3. Maka 3 ditambah 0 akan sama dengan 3, atau 0 ditambah 3 akan sama dengan 3 juga. Jadi dapat dibuktikan bahwa dia merupakan atau memiliki elemen identitas. Dari beberapa penyelesaian yang udah disebutkan tadi, maka terbukti ya bahwa kalkulator ini dalam kehidupan nyata mempunyai sifat monoid. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini untuk menantikan video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.